Taruh ya, uang 1 juta, 1 jadi. 1 juta. Diputar, jadi untung 2 juta. Setelah 2 juta dipotong-potong lagi per bulan. Dipotong lagi per bulan. Ingat, diri sampean ini juga sampean bayar sendiri. Dimasukkan sini. Ya. Taruhlah gaji saya 500.000 seperti Mbak peserta tadi. Taruh 500.000. Punya utang enggak? Punya. Apa? Bayar pajak dan sebagainya pokoknya. Total dalam 1 tahun, ya 1 tahun itu menjadi 20 juta. Yang ditanyakan itu, apakah setelah 2 juta tadi, setelah kalau dihitung nisabnya umpama 2 juta, gitu ya, nisab 2 juta. Padahal 1 bulan kemarin sudah dapat 2 juta, ya. Apakah harus menunggu sampai 1 tahun? Nisab ya. Ya. Holnya belum sana 1 tahun, ya. Jadi belum dikasih dulu sampai 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun, taruh tadi 20, ya 20 sudah ini. 20 sudah diambil belum? Belum, ya diambil dulu. Gitu loh. Diambil apa? Diambil contohnya gaji apa ya? Pajak, utang. Kemudian kesejahteraan pegawai diambil dari sini, dari perusahaan itu. Diambil sudah uangnya ini. Seret. Terakhir tinggal berapa? 10. Ya 10 juta ini sudah dibagi. Berapa itu bagi 2,5%. Piro berarti? Karo aku. Piro 2.500, 250 ya. 250.000 ya, 250.000 ini sudah dikasihkan menjadi zakatnya. Nah, ini yang jadi zakatnya di sini. Ya, jadi bukan total 20, enggak, diambil dulu. Karena masih ada tanggungan kan? Tanggungannya harus selesaikan, jangan sampai di zakat itu belum selesai, tanggungan belum, jangan. Jadi hutang dibayar lunas dulu. Ya. Makanya kalau punya hutang, ada yang mengatakan masih belum. Kan masih hutang dia. Gitu loh. Dia masih punya hutang, kesejahteraan pegawai belum diberikan. Gitu loh ya. Apalagi kalau sudah hasil dari dagang ini sudah ada ikram mulai awal. Umpama kan ada orang seperti itu, ada loh, sampai sekarang masih ada. Nggak tahu kalau orang zaman sekarang. Orang dulu tuh gini, ada ikrar ini setiap satu dagangan saya, ya, dagangan saya jual, dibagi 10 itu mlebu nang ngene masjid ono ngono biyen. 10 bagi 10 ben ono. Engko saiki ono apa enggak? 10 bagi 10, kalau saya untung 10.000 ya, 10.000 dibagi 10 berapa? 1.000 dibagi lagi 10 berapa? 100 itu kudu mlebu nang masjid. Dulu orang dulu itu gitu. Jadi seperti 10 bagi 10 kok sesuatu yang wajib kayak gitu. Kan 10 bagi 10 wis mari aku urung. Jadi sesuatu sing seperti itu lumrah. Zaman saiki mungkin kan 10 bagi 10 kan paling. Pokoknya untung mari, wis mari. Orang dulu itu gitu 10 bagi 10. Mungkin merujuk dari seperti yang saya omongkan tadi itu loh, dari seperti kita Istiqfatul Ahyar ya. Sampai gajinya dibagi 3. Sepertiga ini bukan milikku sudah. Gaji saya 3 juta. Gaji saya 1 juta itu buat masalah sudah. Buat tanggaku. Ya. Buat jalan raya,
buat anak-anak kecil yang jalan-jalan sini, saya kasih uang. Ya dari uang sepertiga dari gajinya ini. Ya, gajinya ini 1 juta lagi, itu 1 juta lagi. Oh ya, sepertiganya ini 1 juta ini buat dirinya. Ya. Yang sepertiga ini ada yang mengatakan ini dibuat apa ya namanya ya? Nabung ya apa itu? Ya nabung yo. Ya, sepertiga buat nabung. Ada yang mengatakan sepertiganya ini dibuat untuk wali-walidai. Apa? Orang tuanya. Kenapa? Karena sepertiga ini untuk orang tuaku. Jadi gaji yang diambil itu sepertiganya. Saya kan jarang orang sepertiga itu jarang. Kalau zaman dulu saya sama Bu Saida itu sampai omplongnya ngantek jumlahnya itu ya ya. Omplong-omplong segini-gini. Seperti omplongnya susu itu loh, susu Indomil itu loh. Aku nggak nganu iklan loh. Ya, seperti apa ya? Omplongnya, rokoknya, rokok komplongan tuh dibagi. Ini uang apa namanya? Sewa meja. Padahal punya kita ini. Meja perbekalan alat punya kita. Saya sewa alat ini. Uangnya alat. Ini uangnya ini. Di atas lemari gitu aja. Padahal ya uang kita bagi-bagi karepe dhewe ya. Kalau pas duwe gana ngono meneng-meneng ya barang saya mentong ngono wah dibalik duit ya gitu. Ya contohnya gitu emang. Jadi apa namanya dibagi. Sampai ini uangnya untuk anak-anak, ini uangnya untuk orang tua sendiri. Ini untuk abah sama umi, ini untuk ibu, ini untuk rumah ini, semua dibagi. Hasilnya terakhir apa segini? Ya kita olah yang kita ambil sekarang ini kita olah. Nanti uangnya untuk orang tua ya untuk orang tua. Gitu loh. Kadang-kadang orang namanya orang tua ya kadang dikasih kan nggak mau. Ya. Jarang orang tua dikasih itu mau ya. Jarang gak usah wes. Kon dulu saya ngalami itu. Ojo kon iku cik mipik bahasanya. Apa ya? Bahasa Jawa mipik, bahasa Indonesia apa? Merintis ya. Masih merintis. Ya kita kan anak juga punya, orang tua punya gaco ya. Ojo merintis. Orang tua gitu, nggak maunya begitu. Tapi kita juga punya gaco, pada-pada kayaknya gaco nih. Loh, nggih, tapi kula nggih kewajiban bir walidain. Wis kena ngono wong tua mesti gelem. Kenapa? Ngomong enggak. Jelas ketusan orang tua. Arek ate bir walidain maksud tak bengi, ya ketusan aku. Ya wis. Tak terima. Mesti keterima wisan. Ngono ya wong tua jadi gaco meneh. Wis tak terima. Wis alhamdulillah, muga-muga barokah. Wis tolong titip tak kekek anakmu. Wis buale meneh kan. Tapi ini loh orang ini memang harus gini, ya. Saling memberi. Wis. Setelah itu kita juga punya gaco lagi. Ya kudu ngene lho, lek carane padha duwe gaco ning ngene enake pahala ya akeh. Wis, itu sudah. Kita beli barang di makanan gitu ya. Sate, bukan sate kayak sate orang Cina. Wis takono iki. Wis. Susu ngasih anak-anake. Anak-anak, ayo ais, kacang baji, kacang kecil. Iki seneng wis balik menang wong tuane. Jane wong tua dikek ibu, mbak kek putune jare alhamdulillah. Dimakan sudah. Ya balik menang sih. Ya itu loh. Diulet-ulet malah tambah akeh. Ya gitu. Nanti kalau salah punya anak ya gitu ya. Terus gak usah wis anak yo ngene wis salah Pak mami atau papinya atau bapak atau ayahnya, buya atau umanya ya. Ma, jangan ma. Saya mau birrul walidain. Mesti diterima wisan. Enggak boleh orang tua anak mau saya mau birrul walidain. Ya. Ada orang tua gitu ya. Nanti kita bakal tua ya. Niki damel birrul walidain kula. Diterima aja sudah. Aku ndelok anakku iki kok saken ya. Cik gurung mampu dalam finansial. Kok cik ngek aku. Terima nae, sama terima. Ya wis tak terima. Wis muga-muga barokah Allah barik lana. Contohnya didoakan sudah.
Ya, Allahumma barik lahum minad dunya ilal akhirah wa jum'ahum ma'a habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khawjatil kubra wa aisyatur ridha wa Hasan wa Husain. Wah, terus didoakan seperti itu. Ya, wa adkhilhum jannatikal a'zam, dan masukkanlah anak-anakku ini kepada surgamu yang agung. Seperti itu. Bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Siti Khadijah, bersama Siti Aisyah, bersama Sayyidina Hamzah, bersama Sayyidina Hasan dan Husain dan sebagainya, para aulia. Nah, seperti doanya seperti itu. Mulai dunia sampai akhirat. Mari kan wis saiki aku titip yo, titip iki kene anakmu. Lah, lek titip diamanahi mbek wong tuwa, anake ya apa kudu dirimo. Nggih, ya saiki kudune nek kene. Lah, wong tuwa dikekno anake apa dikemangan nek warung. Lah iki salah kene. Ya, hati-hati kegoda sama ini. Ya gunakan untuk anaknya. Gitu loh ya. Gunakan untuk anaknya. Ya wis kan anaknya. Nah, karena berhubung anaknya ini masih belum akil balik, kadang belum lengkap anunya, dikondisikan yang mengondisikan ya, yang mengondisikan orang tuanya. Kan masih belum bisa. Nggih. Belum bisa berpikir secara realistis, ya kan? Ya, sini. Berpikir secara realistis, karena kok dikek duit 1 juta mau tukang permen kabeh. Ya apa ya? Ya. Yaitu dikasihkan anaknya sebagian, kemudian diberikan yang hasanat, yang bermanfaat untuk mempelajari anak ini. Yaitu tadi, tukang sate, tukang beras, dikasihkan, ayo kasih nuti. Kasihkan kakek sama nenek. Kasihkan. Ya kakek nenek dikai putu niki mesti mau gitu loh. Ya, baik kok apa jenenge? Ndongakno. Putune iki mang. Akeh manfaat. Kok belakang mrono sih ya. Ya gitu deh, pokoknya gitu ya. Jadi setelah diambil, kemudian kan tinggal berapa tadi? 10 juta ya. 10 juta ini dibagi 2,5% itu 250.000. Bukan yang 20 tadi. Juga masih belum 2 juta tadi. Karena belum 1 khaul. Nisab sudah. Tapi khaul belum. Itu aja tadi sudah diambil 500.000. Iya kan? Itu ya. Itu ya. Ada lagi? Dia tanya, kalau misalkan kan tadi kan dalam 1 tahun ada 10 juta. Nah, kemudian jadi itu yang dizakatkan itu yang 10 juta itu yang akan misalkan beli bahan baku lagi ya, tepung yang akan diputar lagi gitu ya maksudnya. Bukan, itu hasil apa? Gini ya. Gini. Ada 2 versi gini ya. Sama tersampai pilih yang mana ya? Bisa sama ngambil di total, ini totalnya total bersih ya, dia mengatakan. Jadi harta yang bersih tadi itu. Ya. Jadi yang diambil bukan 2,5% itu bukan moro regane pabrik sakmene, dagangane sakmene, jumlahe sakmene. Ya. Bukan. Tapi ada yang mengatakan ini satu barang yang dijual total tadi. Kemudian ada uangnya, ada satu nisabnya. Yang dizakati itu yang mana? Yang dizakati itu ada yang mengatakan total jumlah ini. Total jumlah uang zakat yang ada di ketiganya ini. Kalau setelah 2 juta tadi sudah menjadi uang, kan diuntung ya, uang 2 juta ya? Ya maksudnya semua penjualan itu. Jadi dari 1 juta langsung jadi 2 juta.
Untungnya 1 juta kasarannya. Ya, untungnya 1 juta. Modal 1 juta, untungnya 1 juta, jadi 2 juta. Jadi, Oh, modalnya 1 juta. Terus dilipat terus diputar dapat 2 juta lagi. Oh, tadi 2 juta total. apa berarti 100% lah pokoknya. Iya. 2 juta. Oke. Sudah 1 nisab enggak? Ini yang dizakati ini ada yang mengatakan ini adalah total dari tadi itu. Jadi kalau termasuk uang yang untuk apa itu? Untuk apa namanya? Untuk beli barang, untuk kulaan lagi. Ya. Untuk kulaan lagi. Ada yang mengatakan itu, ada yang mengatakan itu enggak masuk. Gak masuk dari mana? Gak masuk dari mana? Yang dihitung loh, berarti gak masuk dihitung di dihitung di ini. Sing dihitung itu lek wis barang 1 juta tadi sudah menjadi nilai 2 juta. Entah itu dari segi nilainya atau dari segi jumlahnya. Contoh gini. Tadi kan 1 juta kan? Ya. Mau meneng-meneng pokok hasil wis piro, badi piro? 100%. Diambil bengek 500.000, tinggal 1,5 juta. Ya gitu ya. Kemudian kulak bahan piro? Ya, kulak bahan piro? Upgrade. Ya, buat upgrade. Berapa? 100.000. 100.000. Tadi diambil per 100.000. Lek iso di modal 100.000. Dicoba di sana. Kok kebetulan 100.000 mesti. Selama satu hal kan dapat 1.200. Ya kan? Taruhlah modal tetap 1 juta. Berarti ada 2 juta 200. Ada ya? 2 juta 200. Ya 2 juta 200 ini yang kena. Gitu loh. Sudah kena kan? Kenapa? Sudah 1 nisab. Nisabnya 2 juta ya. Nisabnya 2 juta. Ya. Sudah 1 hal. Dihitung 1 hal. 2 juta 200. 2 juta 200. Punya uang enggak? Punya. Berapa tadi? 500.000 dikurangi 100.000 dari modal tadi. Buat berapa? 100. Berarti 800. 400 ini utuh enggak? Ya. Taruh 400 ini 1 tahun 400 terus. Umpamanya ya 400 terus. Berarti 4.800.000. Ya. Tapi ono duit 400. Sudah. Barangnya sudah 2.200.000. Kemudian uangnya ada 4 juta, berarti 6.200.000. Piutange piro? Piutang apa? Sing diutang wong piro? Sing diutang wong ya 800.000, Mang. Berarti 800.000. Totalnya 7 juta. Ya. Totalnya ini umpama loh ya. Ya, total 7 juta kan? Ya. 7 juta ini kena. Tapi sudah 7 juta ini sudah diambil lagi. Ya, kan ada pajak tahunan. Ada kan? Ya. Terus ada uang kesejahteraan tiap tahun, contohnya per Idul Fitri. Nyangoni pegawai ini. Ini diambil dulu di sini. Diambil. Nah, terakhir dari diambil ini baru dibagi tadi. Dibagi terus dibagikan. Kenapa aku saya gini kan? Biar gak salah persepsi gitu loh. Ya, salah persepsi. Seperti begini, kalau fikih harus jelas seperti ini. Kenapa? Seperti ini. Loh, berarti aku harus niat sholat Mang, usolli fardhu maghribi tadi. Loh, itu bacaan niat. Bacaan niat itu ngono, tapi niatnya pas takbir Mang lho.
Allah Akbar. Nah, itu bener niat. Lek mang kan maca bacaan niat. Makanya kalau Bapak tadi sebetulnya yang ditanya itu berarti uang itu termasuk. Ya saya bilang tidak, kenapa? Kenapa? Kronologinya seperti itu dulu. Ya, jadi tadi nomor 2.200.000 mantu di. Oh ya 1 juta. 1 juta. Kemudian untung diambil untuk perusahaan itu 100.000. Ya. 100.000. Itu satu call 2.200.000. Ya. Ngantek dihitung jadi 7 juta tadi. Ditambahi. Kenapa seperti? Karena setiap elemen nantinya nggak sama. Gitu loh ya. Jadi kalau dalam berarti uang itu harus dianu nih. Ya belum. Enggak. Kenapa? Karena masih belum satu haul gitu loh. Belum satu haul. Caranya kita gimana? Ya tiap ceritanya 1 juta modal. Untung diusahakan untung berapapun kita ambil untuk upgrade perusahaan ini 100.000. Umpamanya gitu. Kok kebetulan mesin nutup 1.000 Bang. Ya 100.000 kali 12. Berarti 1.200.000. 1,2 tambah 1 juta berarti 2.200.000. Punya uang nggak perusahaan ini? Punya. G apa? GBA tak terduga. Gitu ya. Tak terduga seperti ini apa? Biaya listrik, biaya rokok, dan sebagainya kan. Kadang menang-menang tagihan iki bulan ya itu uangnya apa? 400.000 tadi. Yang tadi 400 ya? 400.000 tadi. 400.000 ini utuh enggak? Oh kebetulan tahun ini utuh. Ya maksudnya utuh. Nah dia berarti totalnya 4.800.000. Utuh tapi sudah bisa diambil sekarang. Oh belum. Di tabungan cuma ada 4 juta. Yang 800 dipiutang sama orang lain gitu loh ya, perusahaan lain atau dagang lain. Ya. Total berapa? Tetap yang 4.800.000. Ya itu tadi ditambah 4.800.000 tadi itu. Total semua sudah ini, nggak ada pengeluaran lagi, nggak ada utang perusahaan. Ada apa? Utang kesejahteraan pegawai tentunya. Tapi ojo meneng-meneng dimanipulasi gini. Aku ya pegawai, aku kan butuh untuk beli baju harga 5 juta dong. Umpomo gitu loh, jangan itu melebihi ekspektasi dirinya sendiri. Cukup nggak kan tukang biki, cukup pantas nggak pantas wis cukup. Gitu loh ya maksudnya ya. Ya lek ngene ya mbok, hubungannya bener apa enggak ngono. Koe nglilu sih aku buka kitab iki sing gimana. Itu sekarang kan nggak tahu aku. Ya, setelah itu baru ini total semuanya itu baru dibagi diambil 2,5% gitu Mbak Ustaz. Paham nggak kira-kira? Berarti yang malah jadi hitungannya itu malah modal perusahaan itu ya, bukan keuntungannya itu ya. Ya kan nanti ya belum, keuntungannya belum. Yang diambil itu memang bener untungnya. Yang diambil juga untungnya hasil ini. Ada yang mengatakan itu untungnya perusahaan. Kan ada dua itu. Maksudnya yang hitungan nisabnya itu justru malah kasarannya omset itu ya. Omset itu kasaran itu loh, maksudnya ya modal plus untung itu omset. Jadi belum dipisah antara antara keuntungan dan modal. Ya, dapat nisabnya itu satu nisabnya kalau sudah bisa jumlah kotor tadi. ATP ini perdagangan loh ya. Perdagangan masih belum dipisah tadi ya. Ya, ada yang mengatakan itu belum dipisah, tapi ada yang mengatakan setelah dipisah semuanya. Sudah masuk satu nisab belum? Gitu loh ya. Sudah masuk nisab belum? Sudah. Berarti kalau dipisah itu berarti condong ke keuntungan apa ke modal itu? Waduh, saya nggak tahu untung apa modal itu. Jadi kalau hal ini, pokoknya gini, kalau total perusahaan 1 juta, modalnya ya, sudah. Nisabnya 2 juta.
2 juta nisab. Oke. 2 juta nisab. 1 juta tetap enggak sama 1 tahun. Tetap. Ya, tetap ya. Sudah 1 nisab belum? Belum. Sudah 1 khol? Sudah. Belum. Dizakati. Kenapa? Karena keduanya ini belum masuk ya. 1 nisab 1 khol harus ada. Semuanya keduanya ini tidak ada, nggak bisa. 1 nisab tapi belum 1 khol, 1 khol tapi belum 1 nisab, nggak bisa. 1 nisab 1 khol. Nah, udah ya. Kemudian hari harta ini kan berkembang lagi. Ya, dari upgrade tadi. Upgrade 1 juta per bulan. Berarti kan ini dapat 1 juta. Uang aslinya, uang modal awal tetap 1 juta. Tapi perusahaan ini sudah upgrade menjadi nilai 2.200.000. Dari mana? Dari upgrade tadi. Modalnya gak 1 juta meneh. Jadi 2.200.000 didelok apa? Tahun depan. Nah, masuk gak sudah? Masuk, dihitung sudah? Belum. Kok masih belum? Kenapa? Karena dia masih punya uang, perusahaan punya uang 400.000 ya, 400.000 tadi. Karena kan 500.000 sing ana kuwi 500 dicukup 100. Sing 100 400 gak ada bengek. Ya. Yes. Wis ada bengek. Taruhlah wis karek 3 juta lah wis. Duit sama setahun karek 3 juta. Jadi 2.200.000 ditambah 3 juta, berarti ada 5.200.000 rupiah. Udah. 5.200.000 rupiah. 1 nisab enggak? Sudah 1 nisab. Perusahaan ini sudah 1 tahun enggak? Sudah 1 tahun berjalan. 1 nisab, 1 khol ya. Benar-benar. Ngitungnya dari mana? Langsung dijumlah. Belum. Dari 5.200.000 ini dia punya utang belum perusahaan ini? Utang tahunan. Kan ada utang dibayar bulanan. Pajak sepeda itu dibayar tahunan. Gak nang samsat Pak kula nyicil zaman tahun ngajeng nggih pira 15.000-an mawon. Gak gelem samsat ban per tahun ae rugi aku. Nulis duit sampean yo. Umpamane gitu. Per tahun. Dari mana? Ya dari pajaknya perusahaan ini, bayar pajak ini. Mobil perusahaan punya mobil enggak? Punya. Diambil sudah dari sini uangnya. Jet. Karek 5 juta. Oh dibalik entek sama setahun itu entek 5 juta. Ya 5 juta ini nanti yang dihitung. Ya. Dihitung selama dihitung menjadi dengan 10 diambil 10, diambil lagi 4. Diambil 10 itu 5, diambil lagi 4 berarti 125.000 rupiah ya. 125.000 rupiah. Ini yang dizakati yang dikeluarkan uang sejumlah 125.000 rupiah. Dah. Yang kedua, ini yang pertama ya. Yang kedua, itu dari segi untungnya yang diambil. Untung perusahaan itu saat nisab enggak? Gurung, ya kayak itu sudah. Dulu saya tetap dari setahun. Ulah niki, waduh, nisab 2 juta ya. Ulah niki subhanallah, tas buka langsung 15 juta rek. Saat nisab tapi gurung 1 khol, belum mestian. Wis barang wis enak-enak tahun ngarep duwe kali 1 juta ya gak dapat sudah. Gitu loh ya. Untung apa? Untung bersih bukan untung kotor loh. Untung bersih yang dimaksudin. Untung bersih sih karena apa nih? Wis kayak dikit duit karek celek bersih pisan. Gak ono mulan. Gak wis ngopi, wis.
Pecel semari. Semari entar rong piring pisan. Wis mari ya. Wis iki sisae, wis. Yo sik iki. Salisem gak? Gurung gak mari. Dalam gitu. Ya tergantung sama ngambil yang mana. Ya. Ngambil yang mana. Kalau saya punya guru katanya saya mengatakan, ya delok untung bersih ku. Untungmu bersih sih Joko liyane lho. Yo sing sedikit iya gitu yang selesai sebelum. Ya, ada yang mengatakan semuanya ini. Ya wallahu a'lam. Gitu ya. Tapi semuanya intinya bahwa mengeluarkan zakat itu wajib, begitu aja. Kalau saya loh ya. Ya, mengeluarkan zakat itu wajib. Tapi semen ngambil yang delok toko yang pertama tadi. Ya gak apa-apa, kan minimal di ilmu manajemen apa akuntansi kan bisa hitungan. Ya, ada neraca lajurnya. Neraca lajurnya keseimbangan neraca ini, pengeluaran ini kudu padha kanan dan kiri harus sama. Iki padha wis. Totale piro? Samene. Wis setahun gak tutup buku wis. Piro budgete samene? Wis satu nisab. Wis sakol wis dikeluarkan. Ya, kan wis kena itu. Nah, di fikih ada cara seperti itu, gitu loh. Saya mengatakan juga tadi itu kan bersih nih toh, bersih sabi loh itu. Ya, nggak tahu. Menurut saya ya sama-sama bener sih. Ya, kalau saya bisa juga, saya nggak mau mengelirkan salah satu pihak. Bisa juga itu masuk dalam ranah nantinya. Ya, zakat malnya. Zakat mal. Ya, zakat mal, lah itu yang dihitung itu hartamu ini ya, kamu untung memang lu. Hartamu itu bisa nisab enggak? Itu. Ada yang mengatakan totalnya, ada yang mengatakan ya wis apa namanya? Emas itu. Ojo moro TV ku sak nisab rek. Lah kok iso ngono? Lah emas iki regane mek 50.000 lah. TV ku 1 juta lho. Umpama ono TV rega 1 juta kene tuku kuwi apa kena nisab apa enggak? Kena zakat apa enggak? Gitu loh ya. Itu jadi masalah fikih kontemporer masalahnya ya. Kontemporer. Nah, itu aku terus terang masuk ngomong emang kepikiran saiki iki mang. Mbo iku TV 1 juta. Rego 1 juta padahal nisabe 50 juta. Itu kena apa enggak? Itu termasuk zakat apa enggak? Aku belum bisa jawab. Ngomonganku dhewe lho ya, lek tak ilmu-ilmune dhewe, gak berdasarkan ilmu, ya gak ada zakat. Kenapa? Karena itu bukan satu barang sing bisa diperjualbelikan dengan nilai yang sama, yang tetap. Emas kan tetap. Barang tetap. CCTV kan yo ngono iku iso rusak masalahe. Yo kabeh iso rusak, masa kewan iso mati. Gitu loh. Tapi belum tahu Mas saya. Terus kalau umpamanya sama tanya sekarang gitu, TV rego apa 1 juta ya napa kenging napa wis setahun. Deleng sempurna pula jawabannya jauh ngono. Karena jangan juga gak tahu. Nanti terserah Mas Eki, nanti sampean ngambil dari apa? Untung boleh. Sama untung itu boleh. Tadi untungnya kalau sama dari total jumlahnya ya gak terserah ya enggak apa-apa. Gitu ya. Gitu. Jadi terserah panjenengan. Yang penting intinya mengeluarkan zakat dari nisab itu wajib gitu loh. Kalau saya main aman kalau saya loh ya. Kalau keliru jangan ditiru. Kalau saya keliru juga minta maaf. Kalau saya setiap bulan saya berusaha mengeluarkan. Kalau saya pribadi loh ya, hanya ngomong saja. Setiap bulan saya keluarkan. Saya cukup nisab, enggak cukup nisab saya keluarkan. Itu saya. Cukup nisab, enggak cukup nisab saya keluarkan setiap bulan. Ais yang tahu ya, per bulan. Nanti per minggu ya ada sendiri. Ada enggak Is? Ada. Per minggu saya keluarkan sendiri. Per hari ada enggak? Per hari ada. Itu kalau saya, zaman jangan niru saya. Ini saya sendiri gitu loh ya. Saya sendiri seperti itu. Jadi saya ngajarkan supaya apa sih ngomong ini supaya ngajar anak-anak saya.
keadaan apapun, kondisi apapun, zakat itu kamu harus perlu. Sedekah perlu, itu loh. Gak ngenteni zakat itu gak ngenteni wong mesti sugih. Ya, gak mesti harus dunia sing montore mewah-mewah, omahe magong-magong ya rembong. Ya. Montore 7 ngatek gak iso turu. Gitu, enggak harus seperti itu, ngajarkan seperti itu. Kalau saya pribadi, kalau seperti itu, per bulan ada, per tahun kan mesti, per bulan ada, per minggu ada, per hari ada. Jadi itu lain sedekah loh, lain sedekah. Sedekah juga lain. Kalau saya seperti itu. Tapi ini saya, kalau saya tiru juga mohon maaf, juga jangan ditiru gitu loh ya. Ini cuma saya saja. Karena apa ya, kewajiban gitu itu menurut saya pribadi sangat penting gitu loh. Sangat penting. Apa ya, zakat itu kan suatu untuk membersihkan harta dunia kita. Kalau nggak dibersihkan gimana? Ibarat orang mencuci misalnya dengan setahun, apa ngenteni saulan setiap hari lah kasih disami sedekah gitu ya. Ini kalau saya pribadi. Ya, makanya karena ini juga cukup saja ini ngono. Sugih bisa gak sugih kudu urusan pangeran ngeki. Ya kan gitu ya. Aghnia au fuqara, orang kaya atau yang miskin, fakir, itu bukan urusan manusia, itu urusannya Allah. Gunanya manusia itu ibadah sudah. Punya mal, punya harta, dengan cara seperti ini juga ya. Jadi piro wis aku zakat sampeyan ya, wis sedekah sampeyan. Wis mari. Jadi ini kalau saya ya. Kalau saya sampai sedekah pun dibagi. Aduh, hati-hati, ais kena orang lain. Sedekah pun dibagi-bagi. Itu ada, bisa ijamah. Sedekah sama orang tua ada enggak, Om? Ada. Biarpun sudah meninggal, wafat, masih ada sedekah kita untuk orang tua. Ini untuk sedekah orang tua aku, ini sedekah. Ada anak putu enggak, Om? Ada ya? Nah, ya, ada. Aku ngomong ya, jariku ngono loh ya. Ini sedekah buat orang tua aku, ini sedekah buat anakku, ini sedekah buat mertua aku. Stop sendiri. Lagi sama napa? Wis ini termasuk aku mesti mlebu. Gitu ya. Gitu. Per bulan, per hari, per minggu itu ada. Harus. Tapi ojo aku ngomong ini gak ditiru gak apa-apa, gak usah niru aku. Kalau saya salah juga mohon maaf ya. Kalau saya salah juga mohon maaf. Kalau terus jangan ditiru kalau salah. Tapi saya ngomongkan ini saya berkata jujur aja. Jadi kalau ada cara itu salah, biar saya tahu. Kalau cara saya selama ini salah, gitu loh ya. Kalau ini benar, ya bukan kebenaran, bukan dari saya. Ya karena mengajarkan itu, Islam mengajarkan seperti itu. Ya. Malah dia mengajarkan guru saya Habib Ali bin Salim Al-Idris mengatakan sedekah itu tidak menunggu satu hari, zakat itu tidak menunggu satu hari, tapi setiap tarikan hembusan nafas diri kalian itu wajib untuk sedekah dan zakat. Itu bayang loh. Ya apa caranya? Saya sendiri nggak nutup sampai sekarang ini caranya itu gimana, saya nggak tahu. Gitu loh ya. Kenapa? Karena khainas anfa'ulinnas itu sangat tinggi manusia itu. Harus memang. Gunanya apa? Untuk kagum kepada Allah. Akhirnya memiliki dunia itu gak sampai gitu. Kenapa? Karena sudah gak merasa memiliki. Karena sedikit lu mengambil. Intinya dia apa? Hanya kepada Allah semua. Ujungnya ke situ semua kok. Ya, ujungnya kepada Allah. Semua seperti itu. Kita memiliki Allah. Gitu aja intinya.